melewati perkampungan yang kalau boleh dibilang pada zaman itu jalanan masih hancur bang. Itu nggak ada tempat, nggak ada lampu lah. Nah, jalanan itu masih kayak sejenis kayak batu-batu kecil di tap. Ya kita sebut saja nama daerah ya. Itu waktu itu saya main kan kebetulan kawan juga ada di daerah situ ya, sebutnya daerah Bojonggede lah ya, kita secara luasnya gitu. Nah main, jadi gini bang, itu saya pakai motor GL Pro. Nah itu saya melewati perkampungan yang kalau boleh dibilang pada zaman itu jalanan masih hancur bang, masih tanah merah ya, apalagi hujan kan. Nah itu saya muter-muter tuh karena apa, bentukannya kan hampir sama ya, kadang-kadang pertigaan nih, kok hampir sama kayak muter di situ terus kan. Benar. Nah di situ saya pernah ketemu itu satu jalur yang memang itu ada mungkin hampir 1 kilo, itu nggak ada tempat, nggak ada lampu lah. Nah jalanan itu masih kayak sejenis kayak batu-batu kecil di tata itu. Tapi listrik belum masuk juga berarti ya? Listriknya sebenarnya udah ada. Cuma saya nggak tahu itu, kalau nggak salah saya nanya ketika sudah melewati jalur itu ya. Saya nanya ke bapak itu, saya nanya tuh, saya matiin kontak motor, ini daerah apa pak gitu kan. Katanya kalau nggak salah daerah Nanggerang pak apalah gitu kan. Jadi itu jalanan bener-bener kanan kiri tuh kayak kebun lah hanya masih hutan itu. Dan anehnya tuh motor tuh ketika lewat jalur itu tuh berat banget. Nah agak turun, agak nanjak lagi, ketemu nanjatan tuh. Itu kayak batu-batu yang istilahnya ditata lah ya, batu-batu kali ya. Ditata itu. Makanya tuh gede-gede gitu. Itu rasanya rupa-rupa gitu. Iya, dan pada saat itu kita nggak kepikiran video ya, karena HP juga masih zaman dulu itu. Masih HP Cina yang kualitasnya kameranya masih biasa lah. Jadul lah. Itu. Itu kalau andai kata mogok itu, mungkin tapi kondisi itu hujan nggak tuh bang? Habis hujan sekitar jam 9 lebih lah, belum malam itu. Mau ke rumah kawan itu di daerah Nanggela kalau nggak salah itu. Sampai nyasar ke daerah Nanggerang situ, kondisinya asli itu. Kalau Nanggela memang banyak tanjakan bang, banyak tanjakan, banyak tempat mitos, serem-serem, banyak sejarah-sejarah yang istilahnya dan ada juga bang. Saya tuh jadi gini, ke rumah kawan terus betul ada beberapa jalur ya. Nah cuma jalur yang biasa lewat jalan kaki saya lupa, bisa dilewatin motor. Tapi saya ngambil lurus itu gelap juga, sama sekali nggak ada lampu. Pohon bambu, ada pemancingan nih bang nih, pemancingan di bawah, tapi sepi, nggak ada orang. Akhirnya ketika nanjak, dan di tanjakan itu parahnya lagi belokan es, kanan kirinya pohon bambu. Wah itu saya di situ benar-benar. Itu emang tempatnya dulu ini bang, adat istiadat kalau dibilang dulu ngarak. Ngarak itu bawa kepala kambing, kepala kebo dikuburnya di situ bang. Di perapatan yang belok es itu. Itu setiap tahun itu bang, pasti ngarak itu banyak lah, ramai apa aja digotong segala macam itu. Nanti dikuburnya di situ bang. Gitu. Dan anehnya pada saat itu memang lampu sama sekali nggak ada bang. Nggak ada emang. Saya hanya mengandalkan lampu motor GL Pro lah itu, yang nggak begitu terang itu. Itu rasanya. Berarti yang benar yang pohon bambu itu benar. Pohon bambu itu. Benar-benar itu. Itu bang. Itu kalau yang lagi usil bang itu, setahu saya itu motor bisa mati bang. Motor bisa mati. Ya diusilin lah kalau dulu. Emang jujur saya sepanjang jalan tuh saya sambil zikir ya, sambil saya ya baca doa lah gitu, karena memang hawanya udah nggak enak gitu. Iya. Saya baca doa, udah terasa. Udah saya baca doa aja itu. Saya juga mikir kalau andai kata itu mati, udah tanjakan, nggak ada rumah, jauh. Itu rumah dulu bang bisa dihitung gemplok-gemplokan, misalkan di sini ada 5 rumah, ntar jauh lagi berapa ratus meter baru ada rumah lagi. Gitu. Rumah pun rumah panggung ya, rumah bilik gitu masih. Rumah saya juga masih panggung. Iya. Itu istilahnya kita keluar aja, kalau nggak diikat kain sarung itu rame-rame itu nggak berani keluar.
Itu menghindari kalau ketika ada kejadian apa-apa lari, jadi bisa ke bawah. Sedikit kompak lah itu. Itu zaman saya dulu. Oh berarti kayak di daerah Abang ini hitungannya, ya kebetulan kan saya pernah main ya. Itu berarti banyak tempat-tempat yang kalau boleh dikatakan wingit Bang ya? Banyak. Banyak. Kalau menurut orang tua dulu memang banyak yang aneh-aneh lah istilahnya. Banyak adat yang masih kental lah ya. Kental lah, ada ancaknya, ada sesajen lah dibilangnya. Banyak kerangkeng atau pangkeng kalau di rumah itu. Nyiapin sesajen untuk ya mungkin karena udah kebiasaan gitu ya, kebiasaan, tradisi. Jadi kalau mereka enggak seperti itu, ada yang kurang ada yang aneh, apa itu kesurupan gitu sejarahnya kayak gitu Bang. Memang sering sih itu. Bisa kadang-kadang ibu-ibu kesurupan pengen rokok, pengen kopi, terus juga pada kopi panas itu sekali diminum ya. Habis itu banyak tuh, sering kejadian itu Bang. Cuma ketika mereka udah dikasih sesajen itu ya biasa lagi. Dan mereka itu nggak terasa panas, enggak. Ibaratnya tuh bukan dia sewajarnya yang dia minum, bukan. Jadi aslinya itu yang lain yang masuk ke raga dia gitu. Itu dulu. Serem ya? Serem Bang. Dan banyak kejadian-kejadian yang istilahnya kalau untuk ya rawan orang-orang atau begal kalau zaman sekarang nggak ada ya, tapi hanya rawan mitos ya, mitos saja. Bahkan banyak orang-orang anak kecil itu sering hilang, tiba-tiba keselip di pohon. Dan begini Bang ya, kawan saya itu kan memang pada saat itu belum punya kendaraan ya. Nah dia ini kalau mau ke stasiun itu jalan kaki Bang. Jadi abis subuh nih dia jalan kaki, kadang sendiri, kadang rame-rame gitu. Nah, pulang dari kerja pun kadang-kadang seperti itu ya. Ya dengan kisaran jarak mungkin sekitar 2 atau 3 kilo ya. 3 kiloan. Dan melewati beberapa kampung itu kan. Kalau siang tuh masih ada orang lah. Tapi ketika malam itu ya namanya kendaraan nggak ada, sepi katanya. Sepi, betul Bang. Udah gitu juga Bang, itu kalau saya ngalamin itu kalau berangkat udah masukin zaman kerja itu, kita tuh sepatu tuh bukannya dipakai, diteng-teng. Jadi gitu, biar nggak kotor ya? Biar nggak kotor, walaupun kaki istilahnya kita kotor nanti dicuci lah di dekat stasiun, ada kali kecil, di situ baru dipakai buat naik kereta gitu Bang. Jadi sebaliknya itu jadi malah sepatu yang kita teng-teng. Itu kaki mau kena apa udah nggak dirasa. Itu emang itu tanah merah. Bahkan itu kendaraan bermotor itu pun pakai rantai Bang. Rantai di bannya itu pakai rantai karena menghindari licin. Itu emang benar tahun-tahun berapa itu tahun? Ya di bawah tahun 2000-an tuh masih seperti itu. Masih seperti itulah. Di bawah 2000-an betul. Itu memang benar itu. Masih banyak orang-orang pada meron lah ibaratnya, pada buat dagangan yang singkong, daun singkong, daun ninjo itu masih banyak itu Bang. Masih banyak banget. Dipikul ya. Bahkan mereka itu banyak yang sering disengin dari jatuhnya. Kalau zaman dulu itu dibilang kuntilanak apa sering bambu sampai melempai menghalangi jalan dia. Melengkung turun sendiri gitu. Terus sampai nunggu dia naik lagi ke atas baru itu yang mikul meron itu baru lewat tuh banyak cerita-cerita gitu. Banyak. Itu di atas sekitar jam 2 Bang. Soalnya mereka ini memang ngejar pasar malam ya. Pasar pagi lah di sini ya. Pasar pagi. Jadi berangkat itu sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Luar biasa. Udah dia nyeker licin. Perjuangan. Itu kadang-kadang mikul sendiri, nggak ada orang lain. Mikul sendiri Bang. Sendiri karena satu lapak itu memang satu orang kalau dulu Bang. Nanti ketemunya itu di stasiun Bang. Pas mau naik kereta baru ketemu semua. Ya memang orang-orang dulu itu kan namanya di bidang dagang ya dulu tuh. Mikul. Itu memang udah biasa tradisinya nggak ada kendaraan mobil pun belum. Jalan bisa berkilo-kilo ya. Jalan berkilo-kilo. Dengan kondisi penerangan yang memang boleh dikatakan masih jarang. Betul Bang, betul. Masih tanah gelap, banyak
makam lah yang dilewati. Banyak kiri kanan, kayak yang di Tanjakan Kelabu itu kan disebut Tanjakan Kelabu itu memang itu tuh abu-abu bang, itu di situ abu-abu kayak sekedar kayak kabut tapi abu gitu sebetulnya itu disebut Tanjakan Kelabu gitu. Jadi di situ tuh banyak kalau mitosnya ya gitu, kalau menurut orang-orang dulu ada yang kepala gelinding dari atas gitu. Itu banyak lah yang disengin gitu, diusilin lah itu, tapi karena niatnya usaha dagang terus aja gitu bang. Itu kan memang jadi tebing atas kuburan, jalan di bawahnya itu nanjak gitu. Kiri kanan tuh udah kuburan. Pohon bambu seremnya itu yang disebut pohon bambu melengkung itu seperti itu bang, di situ di Tanjakan gitu. Itu di situ mitosnya luar biasa. Oke. Itu bang sih pengalaman saya tahu. Ya nanti bisa disambung di part berikutnya pengalaman ente ya. Siapa? Ya sekedar kita buat hiburan lah ya. Betul. Tidak ada maksud lain-lain, kita hanya sekedar hiburan. Gitu. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Uca. Sama-sama. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton lah intinya. Mungkin sampai sekian dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.